Oke, selamat datang kembali dengan kami. Kami akan membahas tentang cloud computing. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Via Monalisa, Alfonso Girsang, Nuratna, dan saya sendiri, Wahyu Prisman Sahatua. Kita masuk ke materi pertama, yaitu arti cloud computing. Jadi di dalam bahasa Indonesianya, cloud computing itu berarti komputasi awan. Jadi cloud computing itu diambil dari bahasa Inggris. Komputasi dapat berarti teknologi yang memiliki software, hard disk, dan kebutuhan yang lain. Jadi, apa sebenarnya cloud computing? Jadi, cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi, menyimpan dan mengakses data serta program di dalam internet. Jadi di sini maksudnya kita tidak memerlukan perangkat tambahan, hanya menggunakan internet untuk menyimpan dan mengakses data serta program. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa perlu memasang atau menginstal terlebih dahulu, dan pengguna dapat mengakses file pribadinya dimanapun juga hanya dengan mengandalkan internet. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jenis layanan cloud computing terbagi menjadi 3, yaitu software as service, yang kedua platform as service, yang ketiga infrastruktur as a service. Dan ketiga jenis layanan cloud computing akan dijelaskan di slide selanjutnya. Software as a service adalah layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Maksudnya, Anda hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana secara fisik data disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola. Contohnya, yang pertama layanan produktivitas, yaitu Office 365, Google Docs, Adobe Creative Cloud. Office 365 sebenarnya Office 365 itu Microsoft 365 pada 21 April 2020. Office 365 berganti nama menjadi Microsoft 365 yang menekankan fitur produktivitas dan layanan di luar paket perangkat lunak inti Microsoft Office. Merek Office 365. Contoh yang kedua yaitu Google Docs. Google Docs adalah salah satu fasilitas Google yang sengaja dibuat untuk menyimpan dokumen-dokumen yang Anda miliki. Artinya Anda dapat menggunakan Google Docs untuk menyimpan data cadangan. Yang ketiga yaitu Adobe Creative Cloud, seperangkat aplikasi dan layanan dari Adobe System yang gratis. Pengeditan video, pengembangan web, fotografi, bersama dengan serangkaian aplikasi seluler, dan juga berupa layanan cloud opsional. Contoh yang kedua yaitu layanan email, seperti Gmail, Yahoo Mail, Live Mail, dan lain-lain. Gmail merupakan layanan email yang disediakan oleh Google. Yahoo Mail adalah sebuah penyedia surat elektronik webmail dari Yahoo. Yahoo merupakan penyedia surat elektronik terbesar di internet dengan jutaan pengguna. Live Mail adalah email yang dibuat Microsoft. Live Mail adalah bagian dari rangkaian Windows esensial dan dapat diunduh dari situs web resmi bebas biaya. Dan contoh yang ketiga, layanan social network, yaitu Facebook, Twitter, Pet, dan sebagainya. Twitter sudah sering kita dengarnya. Twitter merupakan salah satu jenis media sosial
yang sering digunakan oleh kebanyakan orang untuk berkomunikasi melalui internet. Selanjutnya ada pet. Pet adalah layanan jejaring sosial tempat kita dapat berbagi foto dan pesan. Contoh selanjutnya yaitu layanan instant messaging, yaitu Yahoo Messenger, Skype, Kitalk, dan sebagainya. Yang pertama yaitu Yahoo Messenger. Yahoo Messenger merupakan pengirim pesan instan populer yang disediakan oleh Yahoo. Pengguna ID dapat langsung diberitahu bila mendapat sebuah email. Yang selanjutnya ada Skype. Skype perangkat lunak untuk memanggil orang lain pada komputer atau ponsel secara gratis di seluruh dunia. Yang selanjutnya Gtalk atau Google Talk, yaitu sama seperti Yahoo Messenger. Dalam Gtalk ini memiliki tampilan dengan tampak sederhana dan kecepatan yang terbaik. Dan keuntungan software service yaitu tidak membutuhkan lisensi software. Yang kedua, hanya tinggal berlangganan dan membayar ke cloud provider. Selain software service memiliki keuntungan, pasti adanya memiliki kerugian, yaitu bergantung pada koneksi internet. Perkenalkan, nama saya Alfonso Girsang. Kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis cloud computing mengenai platform as a service ataupun PaaS. Platform as a service adalah penyediaan platform bagi developer yang disediakan melalui internet. Platform as a service ataupun PaaS merupakan layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan peralatan lainnya. PaaS memungkinkan kita untuk membangun aplikasi, mengupload aplikasi, melakukan testing aplikasi, ataupun mengatur konfigurasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi. Konsepnya sama seperti software as a service, yaitu kita dapat melakukan hal-hal tersebut sesuai jasa yang kita pilih dengan harga tertentu. Seperti contoh, kita menyewa sebuah kamar hotel, kita dapat menikmati semua pelayanan dan tidur di kamar yang disewa tanpa perlu memperdulikan bagaimana perawatan dan lingkungan kamarnya. Platform as a service umumnya memiliki infrastruktur seperti yang pertama, alat pengembangan berbasis browser internet. Yang kedua, skalabilitas, akses kontrol, security, dan web service lainnya. Yang ketiga, integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama platform yang sama. Dan yang keempat, tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem di luar cloud. Contoh platform as a service. Yang pertama, Amazon Web Service, yaitu memungkinkan kita untuk membangun dan menyebarkan aplikasi tanpa harus menjalankan dan menjaga server tersebut. Yang kedua, Windows Azure merupakan aplikasi hosting cloud yang cocok digunakan untuk aplikasi net. Yang ketiga, Google App Engine merupakan aplikasi yang didukung oleh infrastruktur yang mengesankan, dan jika pengguna menggunakan salah satu teknologi yang mereka dukung, pengguna dapat memiliki akses ke banyak fitur dengan banyak APIs yang kuat. Keuntungan daripada penggunaan platform as a service yaitu pengembangan atau developer dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab daripada cloud provider. Dan di balik keuntungan pasti ada kerugian daripada penggunaan platform as a service, yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan kepada keamanan aplikasi kita. Sehingga kita harus tetap memperhitungkan risiko keamanan daripada aplikasi kita sendiri. Dan untuk jenis cloud computing infrastruktur as a service akan dilanjutkan oleh teman saya,
via Mona Lisa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfonso Girsang. Kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis cloud computing mengenai platform as a service ataupun PaaS. Platform as a service adalah penyediaan platform bagi developer yang disediakan melalui internet. Platform as a service ataupun PaaS merupakan layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan peralatan lainnya. PaaS memungkinkan kita untuk membangun aplikasi, mengupload aplikasi, melakukan testing aplikasi, ataupun mengatur konfigurasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi. Konsepnya sama seperti software as a service, yaitu kita dapat melakukan hal-hal tersebut sesuai jasa yang kita pilih dengan harga tertentu. Seperti contoh, kita menyewa sebuah kamar hotel, kita dapat menikmati semua pelayanan dan tidur di kamar yang disewa tanpa perlu memperdulikan bagaimana perawatan dan lingkungan kamarnya. Platform as a service umumnya memiliki infrastruktur seperti yang pertama, alat pengembangan berbasis browser internet, yang kedua, skalabilitas, akses kontrol, security, dan web service lainnya. Yang ketiga, integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama platform yang sama. Dan yang keempat, tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem di luar cloud. Contoh platform as a service. Yang pertama, Amazon Web Service, yaitu memungkinkan kita untuk membangun dan menyebarkan aplikasi tanpa harus menjalankan dan menjaga server tersebut. Yang kedua, Windows Azure merupakan aplikasi hosting cloud yang cocok digunakan untuk aplikasi net. Yang ketiga, Google App Engine merupakan aplikasi yang didukung oleh infrastruktur yang mengesankan, dan jika pengguna menggunakan salah satu teknologi yang mereka dukung, pengguna dapat memiliki akses ke banyak fitur dengan banyak APIs yang kuat. Keuntungan daripada penggunaan platform as a service yaitu pengembangan atau developer dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab daripada cloud provider. Dan di balik keuntungan pasti ada kerugian daripada penggunaan platform as a service, yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan kepada keamanan aplikasi kita. Sehingga kita harus tetap memperhitungkan risiko keamanan daripada aplikasi kita sendiri. Dan untuk jenis cloud computing infrastruktur as a service akan dilanjutkan oleh teman saya via Mona Lisa. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada infrastruktur as a service atau WAS. Merupakan layanan cloud berupa perangkat infrastruktur TI yang berupa unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Kita dapat mendefinisikan seberapa besar CPU, penyimpanan data, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Akan dianalogikan seperti menyewa komputer kosong, kita sendiri yang mengatur aplikasinya. Contoh dari LAS ada Amazon EC2, ada Resplace Cloud, ada Windows Azure, dan lain sebagainya. LAS umumnya memiliki pilihan virtual machine yang beragam, baik yang kosong, memiliki IOS terinstall, ataupun sudah terisi beberapa aplikasi penting. Kemampuan untuk meningkatkan computing secara manual ataupun otomatis. Selanjutnya terdapat tools untuk memperoleh banyak data maupun memproses aplikasi perhitungan yang rumit. Dan dapat menyimpan data pada beberapa aplikasi geografis fisik.
Keuntungan dari LAS sendiri, kita tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Selain keuntungan, di sini juga ada kekurangan dari LAS. Pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya, harus menghubungi pihak penyedia layanan LAS tersebut. Nah, demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.